Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina nabiyyina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kekuatan untuk kembali bertemu dalam rangka kita ingin melihat beberapa informasi tentang amalan yang harus kita buat dan yang mestinya kita buat yang diriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita setiap hari setiap hari ada tambahan ilmu yang bisa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, salawat salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan juga para pengikutnya sampai sekarang. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bab berikutnya yang sekarang hendak kita baca adalah bab tasmiyatul 'atis wa hukm at-tasa'ub. Bab tentang tasmiyatul 'atis, yaitu bertasmid, membaca yarhamukallah ketika ada orang yang bersin, dan hukum daripada menguap, tasa'ub, hukumnya menguap. Hadis yang ke-753 diterangkan warawena fi Sahih Bukhari, kami juga telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari an Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbul 'atas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin. Allah suka melihat orang yang bersin itu suka. Orang yang bersin Allah suka. Hanya karena Allah suka, maka semestinya kita pun juga sama. Karena Allah suka begitu adanya, kalau kita bersin berarti sukai Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan kita itu untuk mengucapkan alhamdulillah. Kita bersin karena Allah suka, ya berarti kita mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Fa idza atasa ahadukum, maka apabila salah seorang dari antara kalian untuk bersin, hamidallah, kemudian dia memuji Allah. Kalau ada yang orang bersin kemudian dia memuji Allah, alhamdulillah begitu misalnya, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ay yaqula lahu yarhamukallah. Maka adalah hak bagi orang muslim, merupakan kebaikan, hak bagi orang yang muslim yang lain yang mendengarkan daripada ucapan alhamdulillah tersebut, dia bersin alhamdulillah, ayyaqula lahu, untuk mengucapkan kepadanya, kepada orang yang bersin tersebut, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, moga aja Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan rahmat kepadamu. Wa amat tasa'ub, adapun yang namanya menguap, fa innama huwa minasyaitan, sebenarnya nama tasa'ub itu hanyalah datang dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a, maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya sebisa mungkin, menahan diri sebisa mungkin. Kalau mau menguap, kalau bisa ditahan, bagaimana sebisa mungkin ditahan untuk tidak menguap gitu. Sebisa mungkin gitu. Usaha untuk tidak menguap seperti apa? Misalnya mau menguap, ditahan bagaimana agar tidak menguap.
Jangan sampai tambah besar-besarkan sampai dibuat-buat sampai semua orang tahu menguapnya kita. Bal yaruddahu, hendaknya kita menahannya mastata'a, semampu kita. Fa inna ahadakum idza tata'aba dhahika minhu syaitan, karena salah seorang di antara kalian apabila menguap, setan menertawakannya. Ditertawakan sama setan. Nggak tahu kenapa setan itu, karena dari setan tadi itu kalau ada yang menguap, setan tertawa itu, lihat si fulan, ketawain sama si fulan. Karena dalam riwayat yang lain diterangkan oleh Rasulullah, idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala fih fa inna syaitana yadkhulu fih. Salah seorang di antara kalian apabila ada yang menguap, hendaknya kalian menutupkan, menahankan yang namanya dengan tangannya tadi itu ala fi, di atas apa itu mulutnya gitu. Tahankan tangan kita di bawah, tutup gitu. Kenapa? Fa inna syaitana yadkhulu fi, karena sesungguhnya syaitan masuk ke dalamnya. Karena tutup jangan sampai syaitan masuk. Ini kalau kita menguap begitu, disunahkan begitu, kita menutup dengan tangan kita. Kita menahankan dengan tangan kita begini atau gimana terserah. Kita tahankan sebisa mungkin, kita usahakan menahan diri daripada menguap. Jadi kalau kita bisa, sebisa mungkin kita buat. Dalam hadis yang berikutnya ke-757 disampaikan warawaina fi sahih Bukhari, kami juga telah melihatkan dalam sahih Bukhari juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, dia menyampaikan idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, apabila salah seorang di antara kalian itu bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita bersin, ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan saudaranya atau temannya yang mendengarkan tadi itu hendaknya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan apabila saudara-saudara yang lain tadi mengucapkan yarhamukallah, mendoakan yarhamukallah begitu, falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum, hendaknya orang-orang yang tadi mendengarkan dia mengucapkan yarhamukallah berbalik mendoakan juga kepada orang yang bersangkutan dengan mengucapkan yahdikumullah, mudah-mudahan kalian semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian semuanya. Saling doa. Ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengarkan berdoa juga kepada Allah, yarhamukallah, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merahmati kalian semuanya. Allah merahmati kalian yang bersin tadi itu. Nah, kalau yang bersin tadi mendengarkan saudaranya mendoakan begitu, maka balas berdoa kepada Allah, yahdikumullah wa yuslihu balakum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kalian semua dan memperbaiki keadaan kalian. Wa yuslihu balakum, Allah perbaiki keadaan kalian semuanya. Subhanallah, begitu indah itu yang namanya umat Islam ini. Kalau kita mau mengamalkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah, walaupun yang sekecil apapun, yang muncul adalah keindahan yang bisa kita lihat. Karena bersin saja menimbulkan banyak doa di antara kita, saling berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian warawaina fi sahih Bukhari wa Muslim, dalam sahih Bukhari juga sahih Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala, beliau menyatakan atasa rajulani 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang di sisi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua bersin. Fashammat ahaduhuma walam yushammit al-akhar. Maka ada dua orang bersin di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang satunya Rasul bertasmid, Rasul membaca yarhamukallah, mudah-mudahan engkau dirahmati Allah, dan mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Kemudian kepada yang satunya Rasul enggak berdoa itu, pada yang satunya Rasul enggak berdoa itu. Kemudian kepada orang yang
orang yang tidak didoakan Rasulullah tadi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, atasa fulanun fashammittahu wa atastu falam tushammitni." Si fulan tadi bersin dan engkau bertasmid, engkau mendoakan rahmat kepada orang yang bersangkutan. Tetapi ketika saya bersin dan engkau tidak bertasmid kepada saya, yang satunya ngiri, kok saya enggak didoakan ya Rasul, kepada si fulan kok didoakan, saya kok enggak. Rasul menjawab, "Hadza hamidallah ta'ala wa innaka lam tahmadillah." Orang itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah setelah dia bersin, dan engkau tidak mengucapkan tahmid kepada Allah, engkau tidak mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, engkau enggak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersin dan enggak mengucapkan alhamdulillah. Maka ini masalahnya, kalau bersin mengucapkan alhamdulillah dan kita mendengar kata alhamdulillahnya, maka kita punya kewajiban untuk membacakan doa yarhamukallah. Wajib bagi kita, ya, wajib bagi kita untuk mengucapkan doa yarhamukallah kalau ada orang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita dengar kata alhamdulillahnya, maka kita punya kewajiban untuk membaca doa yarhamukallah. Nah, kalau kita enggak mendengarkan yang namanya kata alhamdulillah dari orang yang bersin tadi, maka kita enggak punya kewajiban. Jadi kalau kita enggak mengucapkan yarhamukallah, kita enggak punya kewajiban. Ya berarti enggak dosa untuk kita. Kenapa? Karena kita enggak punya kewajiban. Tapi kalau mereka mengucapkan alhamdulillah, maka kita punya kewajiban untuk membaca doa yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian kalau kita mendengarkan orang berdoa yarhamukallah tadi itu, kita balas doa kepada mereka semua yang banyak orang tadi itu, kita berdoa yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian dan Allah memperbaiki yang namanya urusan kalian. Dan lebih tegas lagi, Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam satu riwayat bahwa Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengarkan Rasulullah SAW yang telah bersabda, idza 'atasa ahadukum fahamidallah ta'ala fashammituhu. Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian memuji Allah, ya bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, fashammituhu, maka perintah Allah, perintah Rasulullah menyatakan fashammituhu, maka ucapkan tasmid kepada dia, orang yang bersin tadi itu. Fa illam yahmadillah fala tushammituhu, maka apabila tidak memuji kepada Allah, maka tidak ada kewajiban kalian untuk bertasmid kepadanya. Itu untuk membaca yarhamukallah tadi itu. Ini perintah Rasulullah, maka berhukum wajib bagi kita. Kalau kemudian kita enggak mengucapkan yarhamukallah, dosa kalau kita enggak mengucapkan. Kenapa? Kalau itu perintah, berarti punya hukum wajib. Kewajiban kita diantaranya adalah kalau ada saudara kita yang bersin kemudian diiringi dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita dengar, alhamdulillah itu kita dengar, maka kita punya kewajiban untuk berdoa yarhamukallah. Kalau kita enggak dengar, ya kita enggak wajib. Mau kita enggak dengar, walaupun dia mengucapkan alhamdulillah tapi pelan, alhamdulillah tapi pelan, dia enggak dengar, kita enggak punya kewajiban. Kenapa? Enggak mendengarkan. Karena yang jadi kewajiban kita tadi itu harus berhukum kewajiban dari muncul karena apa? Karena mendengar. Kalau kita enggak dengar, enggak punya kewajiban, kita enggak dengar. Seandainya kita disalahkan karena itu, ya nggak bisa disalahkan orang nggak dengar, nggak bisa disalahkan karena kita nggak dengar. Makanya kalau ada yang begitu, kalau pengen kita mendapatkan yarhamukallah, ya berarti kita harus memuji Allah dan bisa dengar oleh yang lain, sehingga berefek, punya konsekuensi. Yang mendengarkan tadi itu punya kewajiban untuk mendoakan lagi yarhamukallah tadi itu. Kita semua kepengen dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau pengen orang lain yang berdoa buat kita setelah kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Di saat kita bersin, haji, alhamdulillah. Kita dengar begitu, maka yang mendengarkan wajib untuk mengucapkan doa yarhamukallah, yarhamuka, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau. Tambahin rahmat dari Allah itu adalah bagian daripada perkara yang memang kita cari, tambahnya rahmat kepada kita ini, pengen dirahmati terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pas bersin juga begitu, bukan cuma sekedar disunahkan, tapi wajib bagi yang mendengarkan orang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, wajib untuk mengucapkan yarhamukallah, doa rahmat buat orang yang bersin tersebut. Maka sayang banget kalau kita bersin kemudian kita enggak memuji Allah, alhamdulillah. Kemudian yang dengerin wajib mengucapkan yarhamukallah. Kalau enggak doa begitu berarti kita berdosa. Karena apa? Karena itu wajib buat kita. Warwaina fi sahihima Anil Barra radhiyallahu anhu qala amrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab'in wa nahana an sab'in. Amrana bi iyadatil marid wa itba'il janazah wa tashmi'atil 'adis wa ijabid da'i wa raddas salam wa nasul madlum wa ibdal qasam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan, yang mewajibkan kepada kami semua bisa bain dengan 7 kewajiban. Jadi kita itu punya kewajiban 7 tersebut adalah iyadatul marid, itu menengok orang yang sakit. Menjenguk orang yang sakit itu adalah bagian daripada kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita agak sedikit terhalang oleh itu. Kewajiban itu agak sedikit terhalang kita. Kalau menjenguk orang sakit pun suruh dari jauh, melihat dari P doang kadang-kadang, dari jauh tempat sono. Nek gimana, sedang sakit ya, banyak begitu. Banyak sakit tuh diliatin, ya, sambil diliatin begini doang. Sedang sakit ngobrol gitu, nggak boleh deket-deket ya. Ya kita buat sesuai dengan apa yang harus kita buat lah, Pak. Usaha frontal. Wa'idba'il janazah, kemudian mengiring janazah, menyertai janazah sampai ke kubur juga begitu. Ini juga perkara yang sekarang ini kita punya ujian untuk tidak bisa kita buat, susah. Kondisi kena protokol kesehatan, nggak boleh ngikutin juga, sehingga orang berangkat ke jenazah juga sembunyi-sembunyi sampai sana udah mau dia ini udah nggak ada yang ikuti. Kalau bisa nggak ada orang yang nganterin sampai ke jenazah. Ada lagi tasmiyatil atis, tasmid, kita mendoakan dengan doa yarhamukallah tadi itu bagi orang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah. Maka kita punya kewajiban untuk berdoa yarhamukallah. Baca berdoa, kemudian memenuhi daripada undangan. Memenuhi undangan itu juga kewajiban kita. Kalau diundang teman kita wajib untuk memenuhi undangan yang ada. Selagi dalam undangan tersebut tidak ada perkara yang menjadikan asbab undangan tersebut jadi batal kita hadir karena ada sesuatu yang melarangnya, misalnya sesuatu yang diharamkan oleh Allah di situ terjadi, ya kita berarti tidak kewajiban untuk datang. Kenapa? Ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waradus salam, menjawab salam pun juga kewajiban kita. Manasrul mazlum, dan membantu orang yang terzalimi. Membantu orang yang terzalimi. Sebisa kita juga kita berusaha untuk membantu orang yang terzalimi. Kalau ada orang yang terzalimi, maka kita bantu dengan sebisa kita bantu. Dan yang lain juga dalam 758 Warayna fi sahihima, kami juga telah melihatkan dalam sahih keduanya yaitu Bukhari Muslim, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, hakul muslimi al muslimi khamsun, merupakan kewajiban hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5, yaitu radus salam wa iyadatul marid wa idbul janaiz
wa ijabatud da'i, tasmi'atul 'atis. 5 ini pun juga sama, termasuk perkara yang ditekankan merupakan hak daripada seorang muslim terhadap muslim yang lain. Berarti kewajiban daripada muslim yang satu terhadap muslim yang lain, yaitu baradus salam, menjawab salam, wa iyadatul marid, menjenguk orang sakit, wa itba'ul janaiz, mengiringi jenazah, mengikuti jenazah ngiring sampai ke kubur, wa ijabatud da'wah, dan menjawab daripada undangan, memenuhi daripada undangan, wa tasmi'atul 'atis, dan tasmid kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah tadi itu. Kenapa kok kemudian yang tidak mengucapkan alhamdulillah kita tidak kewajiban? Karena sudah ditekankan oleh Rasulullah sendiri dan pernah dibuat Rasulullah sendiri telah terbebas dari kewajiban tersebut. Disampaikan sama Rasulullah, kalau mereka tidak mengucapkan alhamdulillah maka tidak ada kewajiban kita untuk mendoakan yarhamukallah kepadanya. Itu pula tegaskan dalam riwayat yang lain, hakul muslim yang al muslim, hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6, ada mengatakan 7, ada 5, ada 6. Jelas dari jumlah-jumlah yang ada tidak saling bertentangan, semua masih mengikut. Ini minimal yang 5 tadi, jangan sampai enggak. Terus kemudian kalau pengen lebih lagi ada 6. Sampaikan tadi, kalau pengen lengkap lagi ada 7 tadi itu. Apa 6 itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu kepadanya itu orang muslim yang lain, fasallim alaihi, maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundangmu maka penuhilah. Wa idza istansa'aka fansah lahu. Apabila minta nasihat kepadamu maka nasihatilah kepadanya. Wa idza atasha fahamidallah, apabila dia bersin kemudian dia memuji Allah, fashammidhu, maka ucapkan tasmid kepadanya. Fa idza marida fa'udhu, apabila dia sakit maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu, apabila dia mati maka hantarkan dia, ikuti dia sampai ke makam tadi itu. Dan ikuti sampai ke makam itu bagian daripada kewajiban kita terhadap sesama muslim. Ulama sepakat bahwa disunahkan bagi seorang yang bersin tadi itu untuk mengucapkan setelah dia bersin, maka sunnah untuk mengucapkan alhamdulillah. Sunnahnya apabila ada orang yang bersin kemudian mengamalkan sunnahnya mengucapkan alhamdulillah, maka yang lain yang mendengarkan kalimat itu jadi punya kewajiban untuk mengucapkan yarhamukallah. Dalam satu riwayat yang lain disampaikan wa fi sunani Abi Dawud wa ghairihi bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah ala kulli halin. Tambahan lagi kalimat yang disampaikan, ya apabila idza atasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan atasa, yaitu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah, ala kulli halin, atas semua keadaan yang ada. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan yang ada, mau baik mau tidak baik semuanya alhamdulillah ala kulli halin. Boleh dilengkapi gitu, alhamdulillah ya ala kulli halin. Wal yaqul akhuhu atau sahibu, kemudian temannya atau saudaranya mengucapkan yarhamukallah. Wa yaqulu huwa, kemudian dia juga mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian semua dan juga memperbaiki keadaan kalian semua. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan hadasa ila janbihi wa qala alhamdulillah salamu ala rasulillah wa qala Ibnu Umar wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa laysa kadza 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama an naqula alhamdulillah ala kulli halin. Di kata beliau yang diajarkan sama Rasulullah adalah mengucapkan kalimat alhamdulillah ala kulli halin. Maka kalau mendengarkan begitu adanya, kedengaran ada orang yang bersin kemudian mengucapkan begitu,
Maka kita mendoakan kepada orang yang bersangkutan, yarhamukallah atau yarhamukumullah atau yarhamukumullah atau rahimakallah. Boleh dengan berbagai macam bentuk, tapi isinya semua adalah sama, yaitu mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Mustahabul atis ba'da dzalika ay yaqula yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sedangkan yang didoakan yarhamukallah atau yarhamukumullah tadi itu sunnah untuk membalas doanya dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum atau yaghfirullahu lana wa lakum, atau doa yang lainnya itu yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kami juga kepada kalian semua. Demikian dari beberapa riwayat yang telah kita dengar bersama. InsyaAllah ini termasuk perkara yang tidak susah untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian kita. Jadi ilmu terus jadi amal yang kita akan buat. InsyaAllah kita semua niat untuk amal. Nabinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.